Pak Jokowi ini wajahnya agak-agak mirip banyak orang ya. Kalau kita ke pasar-pasar yang golongan menengah ke bawah, banyak yang kayak begitu, yang model-modelnya seperti itu. Kalaupun pelukisnya bilang itu Jokowi, kan kalau saya lihat kayaknya bukan, ini kayak tukang sayur yang di pasar Depok. Boleh kan? Fadlizon selama ini dikenal orang yang kritis terhadap Pak Jokowi. Sekarang sangat melindungi. Saya juga pernah baca puisi bareng sama Fadli. Ya. Puisi-puisinya itu sangat menyerang, mengkritik Pak Jokowi. Bagaimana nggak absurd kalau orang yang biasa mengkritik, terus tiba-tiba melarang orang lain kritik? Ini berarti tangan Jokowi. Katanya ada invisible hand. Itu masih sangat kuat, bahkan di Galeri Nasional. Sobat Madilog, tidak serasa 4 hari lagi kita akan memasuki tahun baru, 1 Januari tahun 2025. Artinya tahun yang mungkin harapan-harapan yang diberikan oleh pemerintahan, oleh janji-janji politik, janji-janji kampanye, itu mungkin bisa diraih satu-satu. Kita harapkan dipungut satu-satu. Akan tetapi, kami di kalangan budayawan, di kalangan seniman, para penyair, kaum intelijensia terkejut ketika tiba-tiba saja gembok dari Galeri Nasional itu tiba-tiba dikunci. Masyarakat yang ingin menonton pameran di sana tidak bisa. Dan saya salah satunya adalah orang tua dari Afzal Zapata Bista, di mana anak saya tercatat sejak usia 9 tahun di Galeri Nasional sebagai pelaku seni lukis. Mana lukisannya sebagai anak berkebutuhan khusus itu sudah banyak dibawa ke berbagai negara. Kaget juga. Nah, untuk membahas soal seperti ini, kita akan hadirkan lagi sifu saya, seorang dosen, seorang maestro dari Universitas Indonesia, yaitu Mas I. Yudi Sunarto. Oke. Sehat Mas ya? Ya, alhamdulillah. Suara udah? Alhamdulillah sudah pulih. Sebelum kita bahas ke sana Mas, kemarin ada tweetan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mengatakan saya dan keluarga sudah di Langkawi, yaitu resort wisata yang sangat dibanggakan oleh Malaysia, untuk menunggu Presiden Prabowo Subianto. Dan katanya Presiden tidak datang karena demam dalam beberapa hari demam. Lalu dalam tweetan yang sama, Pak Anwar Ibrahim mengatakan akan bertemu dengan mantan Perdana Menteri Thailand, itu Thaksin Shinawatra. Di dalam panggung drama, ketika pemain utama sakit, itu sebetulnya by skenario atau benar-benar sakit? Ini kalau di kenyataan ya, di panggung, skenario kan sudah ditulis. Tetapi bisa jadi untuk kepentingan-kepentingan mendadak, itu apa yang tertulis di skenario kemudian harus diubah. Nah, ini namanya improvisasi. Pastinya ada alasan kenapa improvisasi dilakukan. Mungkin ada sesuatu yang lain yang mendadak yang nggak bisa dicegah, atau mungkin dia tidak enak ya kalau ngasih alasan benar sakit ya, atau tampil memang sakit, kan justru malah tidak bagus untuk pencitraan. Jadi ya mungkin kalau dari Seskap kan bilangnya bukan sakit, demam. Beda dengan keterangan dari Anwar Ibrahim. Ya, tapi kan dikatakan Seskap ini buktinya langsung rapat penting di Halim. Tapi kan kita tidak melihat suasana rapatnya. Iya, namanya juga rapat terbatas ya. Artinya memang hanya orang-orang terbatas. Yang jelas bagaimana yang sebenarnya terjadi, ini kan kita tidak ada di sana. Jadi agak susah ya untuk bilangnya bagaimana. Tapi yang jelas kemungkinan lain adalah kepentingan untuk bertemu dengan Anwar Ibrahim ini tidak terlalu mendesak. Jadi
bisa ditunda lah. Sementara ada sesuatu hal lain yang lebih mendesak. Itu lebih masuk akal ya. Sebelum rencana pertemuan itu digagas, itu Pak Prabowo Subianto di Mesir itu sangat bagus menyampaikan speech ya di depan G8 tentang segala macam, dan Pak Anwar Ibrahim tidak di sana, tapi dia juga memunculkan tweetan I support you, ini sahabat saya dan segala macam. Lalu dia mengendorse Indonesia akan menjadi the leader, menjadi ketua dari G8. Artinya begini, layakkah seorang Menteri Sekretaris Kabinet untuk menyampaikan pernyataan bahwa Presiden tidak sakit, untuk membalas kepala negara dari tempat lain? Kepala pemerintahan maksud saya. Harusnya kan ada jubir ya, jubir istana atau jubir kepresidenan yang menjelaskan alasan resmi. Atau ya seperti Erdogan aja, dia kan bisa bilang sendiri kepada publik. Ya. Kasus yang nyenggol kursi itu. Betul. Yang katanya berkembang isu bahwa ini sengaja didorong karena nggak senang dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Tapi kemudian kan Erdogan membuat keterangan pers sendiri untuk menjelaskan bahwa itu tidak sengaja. Itu juga kan bisa dilakukan. Iya betul, dan Erdogan mengatakan ada pertemuan yang lain. Iya. Dan dia sangat suportif ya. Dari segi permainan kekuasaan, Mas, Presiden sakit ini apa sih dampaknya, Mas? Presiden di awal-awal ini nggak boleh sakit. Karena itu semacam pertanda buruk lah. Jadi walaupun sakit pun harus tidak diberitakan sakit. Harus kelihatan sehat. Karena ini simbol pemimpin tertinggi di satu negara, ya di Indonesia, harus kelihatan kuat, sehat, meyakinkan. Nah, ini kan namanya pencitraan. Tokoh yang diperankan sebagai presiden ini harus sosok yang seperti itu. Jadi kalaupun sakit, ini nggak boleh disampaikan sakit. Dan apalagi sampai seandainya memang presiden sakit waktu itu, bertemu lagi dengan kepala pemerintahan luar asing, katakanlah Pak Anwar Ibrahim, itu tentu dunia akan melihat bahwa memang presiden. Ya, justru itu yang harus dihindari kan. Artinya lebih baik menunda beberapa hari daripada tidak fit ketika ketemu dengan Anwar Ibrahim. Nah, ini kan mungkin fokusnya lebih pada bagaimana penampilan tokoh presiden Indonesia ini kelihatan kuat dan memang sangat berdaulat lah. Apakah yang dikatakan oleh Mayor Teddy ini langkah yang benar dalam sebuah panggung? Apakah dia harus mengatakan itu? Dia bagian dari permainan ataukah yang Mas tadi kalau melihat apa yang sekarang ini kan Mayor Teddy ini kan sangat dekat ya. Mungkin Mayor Teddy juga mengatakan itu atas instruksi dari presiden. Mungkin ya. Karena kemungkinan masa iya dia punya inisiatif sendiri untuk menyatakan bahwa presiden tidak sakit atau sakit kan enggak. Resminya ini kan harusnya antara presiden sendiri atau juru bicara resmi dari istana. Ya kan kita tahu kalau misalnya sebuah panggung drama dan segala macam, Broadway, kalau pemainnya sakit yang menyampaikan penyelenggara kan. Tadi Mas katakan juru bicara dari otoritas pemerintahan. Iya. Karena kalau yang sakit terlalu parah kan nggak bisa ngomong sendiri. Tapi kalau misalnya hanya sekedar kurang sehat atau kurang fit, mungkin dia bisa menyampaikan sendiri. Kalau kita lihat ke sejarah, Mas, isu presiden sakit ini itu sangat luar biasa, menjatuhkan Presiden Soekarno. Ada isu dokter-dokter dari Cina, ada isu angkatan kelima, ada isu senjata-senjata yang dibeli dari sana. Selain waktu itu kan Indonesia akan membeli persenjataan dari Soviet kan untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia di Jakarta di Kalimantan Utara dan menghadapi Dwikora dan kemudian Trikora di Papua kan. Isu presiden sakit ini dampaknya adalah pada kudeta. Itu sampai sejauh itu nggak, Mas? Kalau sekarang dalam panggung sekarang, saya rasa enggak ya. Cuma ya mungkin tidak baik aja bahwa
presiden itu tokoh yang tidak boleh sakit. Kalau kita bicara tokoh presiden ini tidak boleh sakit. Kalau Pak Prabowo boleh sakit. Presiden tidak boleh sakit, Nggak Pak boleh. Prabowo boleh. Pak Prabowo kan manusia. Jadi sebagai manusia biasa ya boleh sakit. Tetapi tokoh presiden ini harus kelihatan powerful, fit ya, berdaulat. Nah ini yang sosok yang ingin digambarkan oleh kita. Kurang lebih semacam itu. Pak Jokowi sering mengatakan, lihat mata saya. Kurang tidur. Lihat tubuh saya. Kurang makan. Apa seperti itu? Itu untuk sebuah triknya beda ya. Kalau triknya ya, ini trik ya. Pak Jokowi itu kan tokohnya dia tidak pakai sosok yang gagah, yang berani, yang kuat, yang pintar untuk diplomasi. Kalau Pak Jokowi ini kan enggak. Dia ngambilnya justru yang orang kebanyakan, yang orang biasa-biasa saja, yang sederhana. Ini kan trik yang dia pakai sebagai tokoh ya, sebagai karakter. Nah, karakter Pak Jokowi tentu konsisten begitu terus. Artinya dia menyelamatkan, misalnya kalau dia nggak bisa jawab ya, namanya juga orang biasa. Dia akan minta menterinya untuk ngomong. Sementara sosok Pak Prabowo sebagai presiden, ini adalah sosok yang beda lagi dengan karakterisasi yang kuat, hebat, punya rencana-rencana besar, punya kekuatan dan pengaruh, pandai diplomasi dan lain-lain. Ini kan sama sekali beda dua presiden kita ini. Selama ini kan udah template nih Mas, para menteri, wakil menteri yang mengatakan ini visi Prabowo. Noel misalnya di hadapan para karyawan Tritek mengatakan saya ada di sini, Pak Prabowo berarti ada di sini. Artinya mereka ingin ketokohan Prabowo ada sama mereka. Tapi di sisi lain untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan Pak Prabowo itu sakit itu baru Mayor Teddy. Kali lagi saya mau tanya, ke depan apakah seperti ini menurut Mas? Kalau melihat gejala-gejala yang sudah ada berapa bulan ini ya, kedekatan dengan Mayor Teddy ini kan akan lebih gampang untuk menyampaikan segala sesuatu. Ya. Nah, kalau memang mau diperbaiki, nantinya ke depannya, kalaupun Mayor Teddy diberitahu, tolong kasih tahu saya berhalangan hadir, kan Mayor Teddy bisa bilang ke jubir istana. Atau jubir presiden. Ya. Jadi tidak dia langsung yang sebagai seskap untuk bicara ke publik. Atau lewat supaya ada fungsi-fungsi yang terjalankan di semua bagian. Atau lewat Menteri Luar Negeri ya, dalam konteks. Kalau kaitannya dengan hubungan luar negeri ya ada Menlu kan? Ya. Atau ya ASEAN misalnya. Sekretaris Jenderal ASEAN kan juga bisa. Ya, ini kan itu. Ada aturan-aturan yang sudah ditentukan dengan tugas masing-masing. Jadi kasihlah orang-orang ini tugas yang seharusnya. Jangan semuanya lewat Mayor Teddy. Ya. Itu idealnya begitu. Kita cukupkan nanti, Mas. Nanti kita retreat juga nih Mayor Teddy ke sini, Mas. Kehadiran lukisan Yos Suprapto. Oke, ini tiba-tiba seluruh lukisan itu ada di handphone semua orang. Iya. Artinya saya nggak tahu berapa jumlah gadget ya di Indonesia. Tapi sepertinya kalau ada 200 juta atau 500 juta gadget yang ada di Indonesia, karena ada yang pakai dua segala macam, maka lukisan dari Yos Sudarso itu ada di sana. Itu apa yang terjadi, Mas? Itu kalau kita lihat ini adalah semacam kejadian yang bisa jadi tidak direncanakan, bisa jadi direncanakan. Artinya begini, kalau dia direncanakan, dengan adanya kasus, publikasi akan naik. Dan secara tidak langsung, ini membuat Yos Suprapto yang tadinya banyak orang tidak tahu, kecuali di kalangan seniman misalnya ya, menjadi viral dan orang jadi bertanya-tanya. Bahkan beberapa lukisannya saya dengar
udah laku. Oh ya. Iya, gara-gara viral ini. Ini kan kalau misalnya Dan sudah direncanakan. rencana eksibisi di beberapa negara. Rencana ini memang rencana yang ya bisa jadi tidak difikirkan oleh banyak orang. Tapi itu publikasi gratis ya. Bahwa ada sesuatu yang terjadi di satu bidang, akibatnya belum tentu di bidang ini, tapi di bidang yang lain. Ini kalau menurut teori ilmu ini namanya chaos theory ya. Chaos theory. Nah, chaos theory ini benar. Ada kupu-kupu mengepakkan sayap di Brasil, ada tornado di Texas. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa dipelajari. Dan tsunami di Aceh. Ya. Nah, bisa dipelajari. Artinya itu kalau memang kejadiannya memang sudah ada desain yang rumit. Tapi bisa jadi juga hanya karena keteledoran aja. Hanya karena mungkin tidak menyelenggarakan perencanaan dengan baik. Artinya, di sini kan kasusnya ini ada kurator. Ada kurator. Nah, kurator ini sudah merencanakan dan sudah bicara sejak 1 tahun sebelumnya. Tentang ketahanan pangan ya. Seharusnya kan sudah juga melihat lukisan-lukisannya. Jadi, kalau saya tonton ada di podcast yang lain ya, kurator ini bicara bahwa dia punya keberatan terhadap 2 lukisan. Yang kalau nggak salah yang Konoha 1, Konoha 2 itu ya. Nah, ini 2 lukisan ini keberatan, kemudian Pak Yos setuju untuk ditutup dengan kain. Tapi ini kan dari Pak Suwarno, kuratornya. Tapi kemudian yang berkembang, ada beberapa lukisan lain, 5 lukisan lain yang juga dilarang atau tidak diizinkan oleh pihak Galeri Nasional. Nah, berarti di sini ada tumpang tindih. Siapa sebetulnya yang memegang keputusan? Kurator, pelukis, Galeri Nasional, atau atasannya Galeri Nasional? Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di publik, karena kalau memang hanya 2 lukisan, Pak Yos sudah setuju ditutup dengan kain hitam. Kita selusuri satu-satu. Apa yang Mas lihat dengan by design ini? Karena Pak Yos ini mengatakan sangat dengan Dirjen Kebudayaan yang baru, yang lama, Ilman Farid disebut segala macam bahwa dia ini segala macam. Apa yang disebut dengan by design tiba-tiba ini meledak dan menghancurkan, sampai dia juga mengatakan bahwa Menteri Kebudayaan ini tidak layak. Yang by design dulu nih. Jadi ini kegiatan sudah ditentukan 1 tahun sebelumnya, artinya waktu itu masih Hilmar Farid sebagai Dirjen Kebudayaan ya. Jadi ini program warisan dari tahun yang lalu. Kalau saya jadi menteri, saya akan mungkin kalau program ini baik, saya lanjutkan, tetapi caranya akan saya pakai cara saya. Artinya, pengelolaan yang ada di Galeri Nasional ini perlu dievaluasi, orang-orangnya, cara kerjanya, begitu juga pejabat-pejabat yang ada di atasnya. Karena kalau saya ikuti semua, termasuk orang-orangnya yang tetap, ini akan berbahaya buat saya. Artinya ini sengaja dimunculkan kecelakaan. Walau alam. Kan kita nggak bisa ada big skenario untuk membuat satu tembakan yang luar biasa kepada kinerjanya seorang Fadlizon. Kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Artinya kan kita nggak bisa menuduh ya, tetapi kemungkinan itu ada. Karena saya juga memikirkan, waduh, ini masuk ke dalam jebakan Batman nih. Kenapa saya bilang begitu? Karena Menteri Kebudayaan Fadlizon ini tidak lihat sendiri. Betul. Dia hanya terima laporan. Jadi dia nggak turun ke bawah, dia lihat sendiri, atau dia bicaralah dengan misalnya pelukisnya. Diskusi dengan pelukisnya untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Nah, ini tidak dilakukan. Dia hanya terima laporan, langsung dia menyampaikan pendapat. Kalau itu pun apa istilahnya di pendapat dia dalam apa yang cepatnya apa namanya? Ya, itu kan dalam waktu singkat, artinya spontan ya. Spontan. Nah, ini kan agak-agak sembrono kalau dalam. Lalu dia menilai lukisan itu budaya seperti apa segala macam. Iya, kan nggak bisa begitu. Kita ngomongin soal semiotik ya. Iya. Semiotika itu kan kaitannya nanti dengan hermeneutik. Hermeneutik ini masalah penafsiran. Nah, penafsiran orang satu dengan orang lain itu kan tidak sama. Dan juga nggak bisa dipaksakan supaya sama.
Kemudian kalau bicara semiotika, ini kan ada gambar-gambar yang merupakan perlu untuk ya dibaca atau dilihat. Kemudian maksudnya apa ini kan juga tergantung pada kepala yang melihat. Bahwa ada satu kepala menganggap ini adalah lukisan, kok ini mirip Jokowi ya. Tapi kan orang lain mungkin bisa bilang, ini mirip dengan orang yang biasa jualan di pasar. Atau orang lain bilang, ini mirip tukang kayu langganan saya. Atau Sultan Agung versi saya, karena saya sejarawan. Ya, itu kan nggak bisa dipaksakan. Bahwa misalnya ada juga yang pakai topi yang mirip-mirip topi Mataram ya, topi Raja Mataram. Ya zaman sekarang, kalau kita pakai, misalnya Indra pakai topi semacam itu, apa itu berarti pedagang atau tukang kredit di jalanan? Nggak bisa begitu kan? Artinya betul. Terlalu dangkal kalau kita langsung loncat pada kesimpulan. Nah ini yang kemudian kelihatan karena tidak diselidiki duduk perkaranya dengan lebih jelas, langsung buat komentar sebagai pejabat, dan itu bahaya. Artinya Mas bilang tadi jebakan Batman. Ini jebakan Batman apa jebakan Spider-Man nih Mas? Ya itu istilah aja, mungkin jebakan Spider-Woman juga bisa ya. Tapi intinya kan bagaimana caranya lebih berhati-hati, karena ini menyangkut banyak hal. Kita ngomongin seni rupa. Ini satu sistem sendiri. Nah, dalam seni rupa ini nanti kan bagian ke sistem kebudayaan. Nah, kebudayaan ini kan nggak bisa berdiri sendiri, kaitannya juga dengan sistem pemerintahan, kekuasaan, dan lain-lain. Jadi kalau dibilang misalnya gambar ini apa hubungannya dengan kedaulatan pangan? Loh, pelukisnya sendiri bilang, Mas Yos, bahwa yang namanya kedaulatan pangan itu kan sangat terkait dengan siapa yang jadi pemimpin. Kebijakan penguasa bagaimana. Jadi ya pasti terkait. Nah, dari segi itu kita bisa bilang, iya benar logikanya. Bagaimana misalnya ada kurator yang bilang, ini nggak ada kaitannya dengan kedaulatan pangan. Kalau saya melihatnya ini kurator juga perlu wawasan yang lebih luas ya. Walaupun memang beliau ini kurator yang sudah sangat senior ya. Dari sejak Galeri Nasional, kalau nggak salah itu tahun 98, 99 itu ada resmi sebagai Galeri Nasional. Nah, kurator ini sudah ada di Dewan Kurator. Nah, ini saya rasa justru masalahnya. Masalah juga? Nggak ganti-ganti. 26 tahun. Sementara seni rupa berkembang. Seniman-seniman baru muncul. Atau seniman-seniman yang karyanya mungkin ada pembaruan. Sementara kuratornya orang-orang itu aja. Ini kan masalah. Artinya justru kalaupun pengetahuan yang dia dapat dulu di tahun 90-an, ini kan harus dikembangkan sesuai dengan zaman sekarang yang sudah 2024. Nah, itu sebabnya nggak boleh lembaga apalagi yang sifatnya mewakili pemerintah itu diurus oleh orang yang sama selama puluhan tahun. Presiden aja dibatasi 2 periode kok. Ini kurator 26 tahun. Berarti Fadly terjebak nih dengan sikap reaktif dia. Karena dia mungkin nggak memikirkannya sampai sejauh itu. Kalau dia nanya, saya akan kasih tahu. Tapi kan dia nggak nanya. Nanya ke Mas misalnya. Iya. Betul. Itu terjadi kenapa? Karena kesibukannya Fadlizon kah? Ya, pasti sibuk ya. Tetapi sibuk ini kan harus juga dilihat. Nggak perlu kan untuk keliling ke semua tempat, silaturahmi ke segala macam komunitas. Ini kan sangat menyita kesibukan juga. Nah ini sudahlah, ini akhir tahun ini sudah, nanti berikutnya program-program dia aja yang. Ya. Kita tahu Ilman Farid terakhir bergabung dengan teman-teman yang lain, Jaleswari, Parmumoda Wardani, Dio Jayanto, dan segala macam, itu tidak berada di sisi Jokowi menjelang Pilpres. Iya. Padahal mereka adalah sosok-sosok yang sangat dekat dengan Jokowi pas 2014. Lalu muncul lukisan itu. Ini berarti tangan Jokowi. Katanya ada invisible hand. Itu masih sangat kuat bahkan di Galeri Nasional.
Ya, sekarang gini, kan bukan hanya Jokowi ya, ada tokoh-tokoh di bawah Jokowi yang mungkin punya kesetiaan tertentu pada Jokowi yang tersebar di kabinet baru. Nah, ini mungkin memberi pesan-pesan tertentu, Ya, karena merasa tersindir, gambarnya dianggap mirip, walaupun belum tentu juga. Artinya, betul. kan kebetulan Pak Jokowi ini wajahnya agak-agak mirip banyak orang ya. Ya, Kalau ya. kita ke pasar-pasar yang golongan menengah ke bawah, banyak yang kayak begitu, yang model-modelnya seperti itu. Jadi nggak bisa dibilang juga itu wajah Presiden Jokowi. Kalau kita ke pengadilan untuk misalnya ini benar nggak wajah Jokowi? Belum tentu. Artinya itu ada di kepala orang. Nah, kepala orang ini kan kaitannya ke penafsiran. Nah, penafsiran kembali lagi kita bicara hermeneutik kan. Nggak bisa dipaksakan satu Indonesia punya penafsiran yang sama. Ya, saya ingat itu apa? Nggak bisa. Ya. Ini kasus yang misalnya ada, saya kasih perbandingan gini. Ada gambarnya Mao Zedong. Ya. Dia dibuat oleh Andy Warhol. Nah, Andy Warhol ini udah meninggal tahun 98 apa 97 gitu ya. Dia kemudian dalam rangka 25 tahun kematian Andy Warhol, karya-karya dia dipamerkan di berbagai tempat. Nah, salah satunya itu lukisan gambar Mao. Mao ini kemudian dilarang di Cina. Ya, ya. Tapi negara-negara lain oke. Artinya Artinya Cina, gambar itu dilarang di Cina. Dilarang di Cina karena pemerintah Cina tidak mengizinkan gambar itu dipajang. Nah, ini kan ada semacam kebijakan tertentu dari pemerintah Cina untuk tidak menerima gambar-gambar semacam itu. Walaupun sebetulnya saya lihat gambarnya cuma gambar Mao dalam berbagai warna yang beda-beda. Ada yang merah, ada yang biru. Tapi ini tahun 2012 dilarangnya. Karena di Cina itu saya disangka itu kan Mao itu kan udah berbuah di patung-patung. Dan memang saya ingat anak saya Afzal kalau melukis dan dia pernah kasih judul Jokowi di Jepang, Jokowi di mana segala macam. Saya cek itu bukan Jokowi. Ya. Artinya mata seorang pelukis, sekalipun dia menyebut itu Jokowi, anak saya, tapi saya lihat itu bukan Jokowi yang dia. Ya, kalaupun pelukisnya bilang itu Jokowi kan, kalau saya lihat kayaknya bukan, ini kayak tukang sayur yang di pasar Depok, boleh kan? Ya, tadi satu by design, Mas. Satu lagi kecelakaan. Apa yang terjadi? Ya, kecelakaan ini karena kalau saya lihat gini, kurator itu kan memang tugasnya itu mengurusi, manage sampai termasuk tanggung jawab dia untuk memamerkan ya, menggantung dan lain-lain. Ini bagian dia. Tetapi yang saya lihat ini kurator Pak Suwarno ini dia membuat sensorship. Nah, ini yang kita tunggu. Nah, sensorship dari pribadi dia. Entah alasannya apa, mungkin dia karena sudah lama sebagai kurator di Dewan Kurator Galeri Nasional, dia mau posisinya aman mungkin ya. Jadi nggak mau ada masalah. Dia memperkirakan bahwa lukisan yang dua ini akan membawa masalah. Jadi dia minta supaya masalahnya nggak kena ke dia. Benar nggak ini pemberedelan, Mas? Ya, kalau pemberedelan yang resmi itu kan ada suratnya ya, dilarang oleh institusi yang resmi. Kalau yang terjadi ini kan Pak Suwarno mengundurkan diri hanya 1 hari atau mungkin pada hari pembukaan. Ini kan kalau satu kasus kan ya gimana ya, aneh. Harusnya kan ada perjanjian hitam di atas putih. Ya. Nah, kalau menurut perjanjian boleh nggak seorang kurator pada saat harusnya mulai dia mengundurkan diri? Kalau itu ada klausulnya dalam perjanjiannya, ini udah kena delik. Betul. Kalau memang boleh, Pak Yos yang harusnya meneliti kenapa perjanjian itu dia tanda tangan. Artinya kan sama aja dengan kita udah sepakat nih 2 orang, tiba-tiba pada saat sampai di tempat yang seharusnya, 1 orang mengundurkan diri. Padahal sudah ada tanda tangan kontrak. Ini kan satu hal yang nggak masuk akal. Kemungkinan lain Pak Suwarno ini mungkin juga
ada telepon atau mungkin ada pesan tertentu supaya ya sudah mundurkan diri aja. Ini kan mungkin juga. Saya nggak tahu yang pastinya Sampai sejauh bagaimana. mana Mas melihat bahwa ada tangan Menteri Kebudayaan di sini Kalau saya sebelum melihatnya, terjadinya peristiwa? kalau saya melihatnya Menteri Kebudayaan ini baru tahunya setelah agak rame ya dapat laporan, itu pun secara sepintas. Seperti tadi saya bilang, yang lebih bermain di sini adalah orang-orang yang sudah ada di Galeri Nasional sejak lama sebelum Menteri Kebudayaan ini jadi menteri. Ya, ya. Orang yang di Galeri Nasional kan sudah ada di sana, kuratornya juga udah puluhan tahun di sana. Begitu juga atasan mereka yang ada di Kementerian Kebudayaan, dulunya kan di Dirjen Kebudayaan, Dirjen Bud. Dan ini orang-orang yang sama semua. Nah, kebetulan menteri yang baru ini nggak menyelidiki sendiri atau mungkin punya orang kepercayaan sendiri untuk mempelajari apa yang sebetulnya terjadi. Makanya saya bilang agak sembrono aja. Orang mengatakan Fadlizon selama ini dikenal orang yang kritis terhadap Pak Jokowi. Sekarang sangat melindungi. Itu 2014 sejauh. kali ya. 2014 itu kan memang saya juga pernah baca puisi bareng sama Fadli. Ya. Puisi-puisinya itu sangat menyerang, mengkritik Pak Jokowi. Dan saya nyerang dia. Ya, intinya kan juga. Kemudian kalau belakangan terakhir di 2022-23 mulai beda ya. Ini kan mungkin ada instruksi dari mungkin Pak Prabowo atau dari Gerindra supaya lebih kooperatif lah. Tapi bahkan di 2019 saja masih banyak mengkritik. Betul. Fadlizon ini banyak mengkritik Jokowi 2019. Tapi kemudian ada perubahan dan itu saya lihat juga, saya sadar juga ada perubahan cara untuk menyikapi ya. Sampai kemudian dia lebih banyak diam. Ya. Nah ini sekarang kan kita lihat ada kasus yang lukisan yang katanya mirip Pak Jokowi, terus kemudian langsung jump to conclusion, ya udah kunci aja. Nah, ini siapa yang ngasih instruksi? Apakah dari pihak Galeri Nasional yang dalam tanda kita catat ya sebagai orang-orang yang peninggalan dari Dirjen Kebudayaan yang lama, atau ini instruksi baru dari atas dari saya nggak tahu siapa. Tapi kepastian ini ya silahkan ditanya aja sama yang bersangkutan. Artinya ini berdampak sangat negatif terhadap Fadlizon. Iya, sangat negatif karena kan maunya ini kan Indonesia menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Walaupun ini kalimatnya nggak logis ya. Masa ibu kota kok negara? Atau ya negara pusat kebudayaan dunia lah, intinya itu ya. Saya sangat senang dengar kata-kata itu. Karena kita punya potensi yang besar, punya warisan yang luar biasa. Tetapi kalau cara pengelolaannya seperti yang kasus ini, ya nggak mungkin lah itu cuma istilahnya Pak Prabowo omon-omon. Cuma omon-omon aja. Apa yang dimaksud oleh Mayor Teddy bahwa ada sesuatu yang penting di Indonesia itu terkait dengan pelarangan ini, Mas? Karena ini masalah kebudayaan. Pada intinya kan kita melihat dari pemikirannya Pak Prabowo kan dia sangat menyukai seni, dia sangat menyukai kuda. Pokoknya slogan seni, dia membaca dan segala macam. Ya bukan hanya Pak Prabowo, karena Fadlizon juga sangat menyukai seni. Oh betul. Dia juga punya banyak koleksi lukisan dan benda-benda seni lain. Dia punya beberapa museum, ya benar. Ya artinya kalau secara logika ini agak nggak masuk akal. Karena seharusnya orang-orang yang menyukai seni punya pemahaman yang lebih bijaksana lah. Bahwa seni ini bisa berbagai macam, bisa beda-beda, dan masa iya harus diseragamkan? Apa bisa kita memaksakan pikiran satu Indonesia sama semua? Pikiran kok dilarang? Itu kan kata Gus Dur. Mana bisa kita melarang pikiran orang atau imajinasi orang? Sejak kejadian ini, apa perlawanan terhadap status Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan itu sudah dimulai, Mas?
Sampai seberapa jauh Fadli bisa bertahan, Mas? Kalau caranya tetap seperti ini, ya mungkin lama-lama makin goyang ya kursinya ya. Saya sih berharap ada introspeksi dan perubahan. Karena masih mungkin ada perubahan. Artinya ini adalah satu kesalahan atau satu kesembronoan. Kalau ini dijadikan pelajaran, ke depannya bisa lebih terbuka dengan berbagai macam kemungkinan dan lebih cerdas untuk bicara di depan publik. Mungkin akan baik-baik aja. Tapi kalau tetap dengan cara pelarangan-pelarangan semacam ini, ya orang juga akan perlawanan makin ada di mana-mana. Sekarang aja kan banyak sebagian seniman sudah mulai memandang negatif ya, bahwa kita tidak menyangka bahwa seorang yang sangat memahami seni, punya pendidikan yang juga cukup tinggi ya, kemudian punya koleksi banyak, kok ia terjebak dalam satu kesimpulan seperti itu. Bahwa kemudian kita ingat misalnya dulu kan Fadlizon juga suka mengkritik. Kenapa orang mengkritik dilarang? Ini kan matinya tukang kritik itu udah dibahas kemarin. Ya, kontradiktif ya. Nah, dari segi ini kita kan harus misalnya lebih terbukalah dengan berbagai macam aliran, berbagai macam kemungkinan, apalagi di masa abad 21 di mana tidak ada lagi ini seni yang bagus semacam ini seni yang paling benar. Ya biarkan aja semua tumbuh. Ini budaya dari kelompok ini, budaya kelompok itu. Nggak bisa. Biarkan aja. Artinya ini galeri nasional. Ya biarkan memfasilitasi berbagai macam kreativitas yang ada di negara ini. Dari orang-orang Indonesia yang punya kreasi dalam hal seni rupa ya. Ya silakan monggo-monggo aja. Kenapa harus dilarang? Dalam skenario terbaik yang ada di kepala saya, Mas, ketika kejadian, Fadlizon langsung ke Galeri Nasional dan bertemu dengan Yos. Benar? Harusnya. Enggak kan? Waktu itu kalau nggak salah dia enggak. Enggak. Dia gosong malah. Iya. Gosong. Ini salahnya di situ. Harusnya. Yang menyepelekan. Iya. Dikira ini masalahnya mungkin ya udahlah gitu. Masalah-masalah itu tadi saya udah bilang kan. Iya. Kepak sayap kupu-kupu aja bisa jadi tornado di negara lain atau di tempat lain. Mas berada di barisan para seniman yang mengatakan bahwa Fadlizon memang sudah nggak cocok di Kementerian Budaya. Saya sih gini, karena saya kan kenalnya sudah sejak dia mahasiswa baru ya di FSUI. Ya. Sastra Rusia, angkatan 91. Artinya dia juga sangat cukup baiklah selama ini. Dan saya berharap sih dia nggak seperti itu. Dia seperti dia pertama muncul. Saya berharap di sastra. Saya ingat itu dia mengkritik Setok Srengenge cara membaca puisi dan dia bilang cara baca puisi nggak seperti itu. Cara baca puisi ya baca. Ya itu betul. Itu kan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi baca puisi itu saya selalu bilang kepada banyak anak-anak ya yang masuk ke teater sastra. Kenapa orang Indonesia kalau baca puisi selalu ini karena guru-gurunya waktu di SMP, di SMA ngajarinnya kayak gitu. Ya. Padahal baca puisi itu punya banyak versi, punya banyak gaya, punya banyak kemungkinan. Nah, yang jadi persoalan adalah ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, gurunya cuma tahu cara yang aku semacam itu. Jadi ngomongnya juga kalau sampai waktu kan nggak harus begitu. Jadi bisa aja dengan cara yang lain. Nah ini dalam hal pemikiran kan seharusnya dipahami bahwa ada banyak versi untuk melakukan satu ekspresi kesenian. Itu bukan hanya di puisi, tapi juga di seni rupa. Yang ingin saya Mas melihatnya adalah Fadlizon yang mana nih yang Mas ingin hadirkan sebagai Menteri Kebudayaan. Yang jelas bukan Fadlizon yang kemarin kan? Kalau yang kemarin ini kan sangat birokrat ya. Nah, ganti peran lagi nih sebagai seorang sutradara, Mas
ingin Nggak bisa kalau dengan peran birokrat ini, karakter birokrat ini, sama aja kita nggak ada perubahan. Oke. Nggak ada perubahan dan mungkin cenderung kembali ke zaman Orba. Di Orba itu pementasan teater dilarang. Saya pernah tahun 90 mau pementasan di Geraha Bakti Budaya. Naskah yang mau saya pentaskan waktu itu judulnya Curse of the Starving Class. Itu karya Sam Shepard. Nah, udah 1 tahun sebelumnya saya harus mengirimi permohonan izin ke, kalau nggak salah 8 atau 9 institusi. Termasuk saya diinterogasi di waktu itu di BAIS ya. Kemudian di Polda Metro Jaya. 8-9 institusi ini harus kasih izin, kalau nggak pementasan di tim nggak bisa. Itu tahun 90. Iya, iya. Nah, pada hari hanya 1 izin tuh belum keluar. Jadi yang lain udah beres, udah dapat surat izin. Gara-garanya sepele. Judulnya Curse of the Starving Class. Saya terjemahkan kutukan kaum kelaparan. Nah, ini kan image-nya kiri. Ya, ya. Nah, saya dipaksa untuk mengubah judul. Menjadi saya pilih sendiri, kemudian saya ganti judul jadi Rumah Pinggiran. Oh, Rumah Pinggiran, saya ingat. Ya, itu saya terpaksa mengganti judul itu karena kalau tidak, nggak boleh pentas. Nah, itu tetap aja masih ada satu yang baru. Ini penonton udah ngumpul di depan Geraha Bakti Budaya. Jam 8 harusnya mulai, tetapi jam 8 itu belum ada. 1 surat ini belum dapat. Jadi tetap nggak bisa pentas. 8:30 ada satu anggota yang saya suruh ngurus izin, lari-lari dia dari dapat. Akhirnya kita pentas jam 9. Berapa surat tadi, Mas? Ulangin. 8 apa 9 8 atau institusi. 9 surat hanya untuk pementasan. Untuk pementasan atau kegiatan seni apapun. Termasuk pameran lukisan dan lain-lain. Kalau pementasan kan skripnya harus dikasih dulu, dipelajari dulu. Dan ketika kita pentas juga ada beberapa orang tuh yang ya menginteli gitulah. Untuk ngawasi ini benar nggak. Karena kalau misalnya dianggap nggak sesuai, bisa dihentikan itu di tengah jalan. Itu zaman Orde Baru. Artinya untuk sekarang, Mas mengatakan tadi seorang kurator lah yang memutuskan itu jalan atau tidak. Nah, hanya seorang kurator kan? Kurator ini kan. Tetapi ya di luar itu juga ya. Kurator yang produk Orde Baru. Ada ketakutan-ketakutan yang mungkin sudah mengendap di pikiran kurator yang ini ya. Kalau ini lukisan ditampilkan nanti ada masalah ini. Jadi cara berpikirnya ini masih tidak lepas dari cara waktu di zaman Orde Baru. Nah, itu sebabnya kita harus evaluasi semua nih, termasuk kurator-kuratornya, termasuk pengelola galeri nasional atau museum nasional atau berbagai macam UPT yang ada di bawah Kementerian Kebudayaan. Kalau dibiarkan sama seperti biasanya, ya mungkin perkembangannya akan nggak sehat juga. Seingat saya ini kan juga terjadi di Belanda ya, ketika Amir Sidarta dan kemudian Buni Triana menjadi kurator, katanya ada istilah baru ada beberapa seminggu sebelum kejadian itu, lalu banyak yang marah-marah di Belanda gitu dan Boni terpaksa menerjemahkan kata gitu menjadi apa. Itu di luar negeri menurut Mas itu jauh lebih. Di luar negeri juga ada pelarangan kayak misalnya satu lukisan di Spanyol ya. Ya tadi itu dilarang karena di situ menggambarkan masa kolonialisme Spanyol. Jadi seperti membuka aib mereka sebagai negara yang dulunya sangat menguasai negara-negara lain. Jadi akibatnya lukisan ini 2 hari dipasang kemudian disuruh turunkan. Tapi kalau yang kasus ini kan belum dibuka, udah dikunci, listrik udah dimatikan. Seolah-olah nggak ada kesempatan orang untuk membuat
pendapat sendiri. Berapa kurator yang kita butuh, Mas? Ya kan idealnya itu jangan satu ya, karena pendapat satu orang dengan orang lain belum tentu sama. Nah, yang celaka ini ketika Dewan Kurator ini sudah menjadi robot. Artinya mereka sudah, ya sudahlah bisnis as usual, nggak usah repot-repot, nanti kalau udah deket-deket waktunya baru datang. Ini kan salah. Karena memang harusnya dari awal, dan kalau ada masalah harusnya 1 tahun yang sebelumnya dideteksi. Jadi bahwa misalnya kurator Suwarno ini, kalau menurut saya kesalahan terbesar dia adalah tidak tegas. Kalau misalnya 1 bulan, 2 bulan sebelumnya, dia sudah tidak setuju ada 2 lukisan, ya sudah, bilang aja saya tidak setuju, lukisan 2 ini jangan dipasang, atau saya mundur. 2 bulan sebelumnya. Atau jangan dibawa dari Jogja ke sini gitu kan? Iya. Kalau ini kan 1 hari sebelumnya. Ini atau kan bisa lukisan ini kan bisa dipajang dalam tema yang berbeda. Artinya kan tidak harus pameran di Galeri Nasional, mungkin bisa di galeri lain. Iya kan? Karena kita paham juga Galeri Nasional ini kan punya pemerintah. Ya, ya. Mungkin ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, aturan-aturan dan lain-lain yang menurut saya sih idealnya ini dievaluasi semua. Mas mengatakan kuratornya kurang tegas. Saya ingin mempertegas lagi. Kurator yang seperti ini harus diganti ya dengan yang baru. Kita punya SDM-nya nggak sih, Mas? Sebetulnya kalau ngomong SDM banyak. Kan sekolah seni rupa itu selalu menghasilkan lulusan-lulusan. Betul. Tetapi yang kita lulusan seni rupa, betul. Yang kita bicarakan ini kan produk lama. Yang sudah lulus dari seni rupa, kalau nggak salah di ISI ya, Jogja itu tahun 88. Udah lulusnya. Nah, kalau memang dia masih mengikuti perkembangan zaman dan lain-lain, mungkin dia bisa adaptasi dengan kondisi yang baru, atau mungkin bisa menghasilkan ide-ide baru. Tetapi kalau terlalu lama di satu institusi, ya udah pasti nggak akan berkembang. Cara yang diterapkan ketika dia mulai jadi kurator di tahun 98 atau 99 adalah cara yang sama yang diterapkan sekarang di tahun 2024. Itu yang menurut saya masalah. Artinya yang memproduksi para kurator ini kan bukan hanya ISI, Mas. ITB juga kan? Banyak. Ada Profesor Dr. Yasraf Amir Filiang, itu kan guru besar ada di seni rupa ITB. Selain itu kan tidak harus juga orang yang lulusan seni rupa. Ya. Kan bisa juga dari universitas yang non seni rupa pun bisa. Soal selera, yang paling jujur adalah orang yang tidak dibebani oleh berbagai macam teori. Sekarang gini, saya kasih contoh, karena saya lebih ke teater ya. Teater absurd itu dibabat habis ketika Samuel Beckett mementaskannya di Paris. Jadi para kritikus yang ahli teater dari seluruh Perancis ini membabat habis karyanya Beckett. Jelek, ngaco, nggak ada perkembangan, konfliknya nggak jelas, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka menilai karya Beckett dengan cara menilai karya-karya yang realis. Sama aja dengan misalnya menilai kambing, tapi dengan kriteria sapi. Bukan pendekatan postmodernisme ya? Ya kalau pendekatannya dengan pemahaman yang kemudian berkembang, ini adalah teater absurd. Beckett sendiri bilangnya kan ini dia nggak sebut itu absurd, tapi dia teori ya. Dia bilang tragikomedi. Karena dia cuma menyebutnya tragedi yang komedi atau komedi yang tragedi. Tapi ini istilah absurd kemudian jadi populer. Ada orang wartawan namanya Martin Esslin, dia tulis buku The Theater of the Absurd. Nah, ini kemudian menyebar dan memang orang mulai paham bahwa ternyata sengaja Beckett itu membuat tokoh-tokoh yang duduk-duduk, nunggu orang yang tidak dikenal, buat apa nunggu juga nggak tahu. Justru ini yang ingin tampilkan bahwa betapa sia-sianya hidup orang. Itu yang mau ditampilkan. Nah, orang-orang yang menilai dengan drama realis atau drama yang taruhlah
sebelum-sebelumnya, produk yang sebelumnya. Ini kan harus melihat ada perkembangan konflik sampai puncaknya, kemudian ada penyelesaian. Ini kan jurusnya beda. Jadi ya kita menilai drama absurd dengan kriteria drama realis udah pasti ngaco. Artinya begini, kalau kita lihat Mas, lukisan itu ada satu mata, kata orang tuh mata Dajjal. Iya. IKN kan. Saya justru, kalau saya nih, akan menjadikan itu sebagai lukisan resmi di istana IKN. Bahwa IKN ini dipandang seperti ini. Kalau Mas gimana? Sebagai seorang arahan ini. Itu kan saya kira ini dasar bener. Dia melihat sesuatu yang dengan sangat negatif. Berdasarkan mitologi dan segala macam. Agak-agak mau ketawa gitu. Iya, gimana? Ketawa aja Mas. Intinya gini, ini kita masuk wilayah interpretasi. Betul. Memang dasarnya dari semiotik. Ada misalnya ke beberapa publikasi sebelumnya yang menyatakan bahwa Dajjal itu bermata satu, mata sebelah, dan lain-lain. Tapi ini kan kita masuk ke kosmologi Muslim. Yang percaya bahwa di akhir zaman akan ada tokoh Dajjal, dan itu kan satu interpretasi. Dajjalnya muncul di IKN gitu ya. Ya boleh-boleh aja interpretasi seperti itu. Tapi kan boleh juga orang lain menginterpretasi dengan cara lain. Misalnya ini adalah mata yang bisa mengawasi semua orang. Coba lihat uang $1. In God we trust. Tapi ada simbol-simbol di dalam gambar itu yang menunjukkan kalau diinterpretasikan bahwa ini sebagai semacam upaya untuk membuat satu tatanan baru, karena ada tulisannya dalam bahasa Latin di situ bahwa uang ini akan membawa tatanan baru. Kemudian juga ada segitiga dan ada mata satu. Ya, betul. Itu Dajjal juga dong. Kenapa uang $1 ini nggak dilarang? Setelah ini, apakah apa yang harus dilakukan oleh Fadlizon secara cepat? Karena ini yang udah damaging. Sebagai saran buat dia. Dia harus muncul. Menurut saya dia harus muncul. Bersama kawan-kawannya. Iya. Atau membiarkan ini aja. Itu pilihan dia ya. Saya sih berharap dia mengevaluasi lagi apa yang terjadi di akhir tahun ini. Kemudian ya mungkin kasih kesempatan dia Suprapto untuk tampil di tempat lain atau di kesempatan lain. Apa salahnya? Ini akan jadi satu upaya dia untuk memperbaiki. Mungkin agak berat ya untuk ngomong, wah saya mohon maaf segala macam, agak berat. Oke lah, tapi kalau dia memberi kesempatan pada Yos Suprapto untuk pameran di bawah Kementerian Kebudayaan, itu akan satu jadi langkah yang positif. Jadi nggak harus dengan permintaan maaf secara verbal ya, tapi langsung dengan tindakan. Dan itu lebih penting. Tetapi yang juga perlu adalah evaluasi orang-orang SDM, Kementerian Kebudayaan. Ini yang sangat vital. Karena kalau tidak, ya sudah kebaca. Nanti saya akan ketawa lagi, nanti saya bilang ini tragedi komedi. Atau mungkin saya bilang, absurd ini. Bagaimana nggak absurd kalau orang yang biasa mengkritik, terus tiba-tiba melarang orang lain kritik. Kita berhenti di sana, Mas. Karena nanti nggak ada lagi episode berikutnya. Oke. Sobat Mandilog, Fadlizon adalah kawan saya, sahabat terbaik saya, teman berpikir. Mas Yudi adalah guru kami. Hampir dalam setiap pertemuan saya selalu bertengkar dengan Fadli. Agak sampai belakangan juga. Bukan hanya di layar kaca, tetapi juga lewat chatting. Tentu dia menjadi menteri, itu kebanggaan kami. Tetapi ketika menjadi seorang menteri, lupa pada tugas-tugas yang ia pernah jalankan, yang ia pernah lakukan. Jejaknya yang sangat tebal sebagai seorang kritikus di majalah Horizon. Dia dulu kebanggaan saya yang utama adalah ketika tulisan ilmiahnya tentang Ronggo Warsito muncul di majalah Prisma. Dan itu
luar biasa karena sampai sekarang saya belum pernah berhasil menembus majalah Prisma. Dan Fadli bisa menembus itu. Dan cerita tentang pelukis Yos ini, Abang Yos ini, itu jauh dibandingkan dengan kehadiran seorang Ronggo Warsito yang dibawa oleh Fadlizon. Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh Sifu tadi, apapun kan bisa saja nanti dipamerkan ulang. Dan bukan hanya karya dari Bang Yos ini, tapi juga karya-karya yang lain, tentu dengan terlebih dahulu mengubah para kuratornya. Kita retul semua kurator yang ada dan kita gantikan dengan kurator-kurator yang baru, produk dari banyak sekali kampus di dalam dan luar negeri. Tetap berpikir merdeka 100% dan selamat tahun baru. Selamat Natal. Oke.